Hai, kembali lagi di channel aku, Win Pok Pop. Hai Cinggu, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja. Hari ini, aku akan melanjutkan alur cerita drama Ip episode yang ketiga. Dimana di episode sebelumnya, kita mengetahui jika Lee Ra-el merubah namanya menjadi Kim Sun Bin dan bersandiwara dengan ibu palsunya untuk menjatuhkan pimpinan Han. Jadi bagaimanakah kisah selanjutnya? Ini dia alur cerita drama Ip episode yang ketiga. Episode ketiga diawali dari perawatan yang dilakukan Hansura. Di sini terlihat sekali Hansura memang kepengen banget untuk dibilang awet muda. 천연 콜라겐이 안 느껴지냐고. 네, 느꼈습니다. Bahkan karena kemarin ia sudah ditiduri oleh suaminya sendiri, Hansura sampai berniat untuk mengoperasi bagian tubuh bawahnya. Saking senangnya dia sampai memberitahu pengawal yang sering tidur dengannya dan berharap pengawalnya itu cemburu kepadanya. 우리 그애 완전 끝내줘. 왜 반응이 없어? 질투 납니다, 상원님. Di sini kita juga tahu jika Lee Ra-el mempunyai kondisi mental yang tidak stabil dikarenakan trauma yang cukup mendalam. Ia sempat dirawat di rumah sakit di Amerika dan mereka membutuhkan wali atau orang tua dari Lee Ra-el untuk memberikan tindakan medis lebih lanjut. Sementara diketahui jika ayahnya Lee Ra-el sudah meninggal dan ibunya kabur. Kemudian saat itu datanglah ibunya yang sekarang dan mengaku sebagai orang yang paling mengerti dengan Lee Ra-el. Dan kemudian dia menjadi ibu asuh dari Lee Ra-el hingga sekarang. 내가 법적 보호자가 돼줄게. Dan kalian tahu kenapa Kang Yeon-gum mempunyai citra yang baik di mata publik. Ternyata selama ini ayah mertuanya alias pimpinan Han akan memberantas siapa saja orang yang berniat atau menghancurkan bisnis mereka dengan mendekati Kang Yeon-gum dan membuat nama LY Group menjadi jelek di mata publik. Dan tentu saja orang suruhannya yang baru saja menjadi wakil direktur bernama Kim Jung-chul ini akan memberantas semua yang diminta oleh pimpinan Han. 눈물도 없으시다. 알았어요. Seperti baru-baru ini, seorang wanita bernama Ibu Jung, wanita dari klub yang biasa mengurus mitra-mitra atau klien dari Kang Yeon-gum. Dia berkoar-koar jika Kang Yeon-gum adalah pelanggan tetap di klubnya. Menurut pimpinan Han, ini tidak bisa dibiarkan dan Kim Jung-chul harus segera memberantasnya. Tentu saja dengan mudah Kim Jung-chul langsung mengincar Ibu Jung dan kemudian membunuh Ibu Jung. Sementara itu, perseteruan Damri dan Hansora mulai mendapat titik terang, di mana sebagai perwakilan orang tua sementara TK Lian, Lee Ra-el memberikan tas dari desainer ternama yang dibelikan oleh Kang Yeon-gum khusus untuk Damri. Namun meskipun begitu sebenarnya, ia masih ingin mendengar permintaan maaf langsung dari Hansora. Lalu Lee Ra-el mempunyai ide untuk mengusik Hansora. Namun masih belum diketahui apa rencana Lee Ra-el kepada mereka berdua. 한수라 씨 골탕 먹을 방법인. Kemudian, untuk menyenangkan hati Hansora, Lee Ra-el kemudian memberikan perhiasan dari desainer ternama untuk Hansora sebagai bentuk perdamaian dari Damri. Dengan mudah, Lee Ra-el mampu memikat hati Hansora yang sekeras batu. Dengan lembut, Lee Ra-el memuji kulit indah Hansora dan juga memberikan ide untuk pasiennya. Hansora begitu tertarik kepada Lee Ra-el, ia bahkan mengundangnya untuk menjadi perwakilan orang tua bersamanya. Bahkan, Hansora mengizinkan Lee Ra-el memanggilnya Onni jika mereka sedang berdua saja. 언니라고 불러. 언니? Hansura bahkan mengundang Lee Ra-el dan suaminya ke perjamuan Pila Sewonjung, perjamuan kalangan atas yang sering diadakan oleh Hansura dan Kang Yeon-gum dengan rekan bisnis mereka. Dan menurut Kang Yeon-gum, baru kali ini ia mengundang bawahannya di perjamuan ini. Namun karena Hansura sangat menyukai Lee Ra-el, Hansura tetap bersikeras mengundang Lee Ra-el. Tentu saja hal ini adalah langkah besar untuk Lee Ra-el masuk ke dalam pila terkenal sekelas Sewonjung. Lee Ra-el dan ibunya berniat mencari sebuah buku besar yang berisikan tentang keuangan pimpinan Han, di mana mereka berdua curiga jika mereka menyimpan buku tersebut di antara rumah pimpinan Han, rumah Kang Yeon-gum atau Pila Sewonjung. Tiba-tiba secara pribadi dan memakai nomor yang disembunyikan, Kang Yeon-gum menelpon Lee Ra-el. Kang Yeon-gum berucap ia tidak sabar untuk segera bertemu dengan Lee Ra-el dan menikmati perjamuannya. 될 수 있는 건가요? 기다려주나요? Ibunya Lee Ra-el bangga dengan Lee Ra-el yang dengan mudah membuka hati Kang Yeon-gum. Dan di sana mereka sadar jika orang sekelas Kang Yeon-gum sepertinya memang sedang dilacak oleh pimpinan Han atau tidak istrinya Hansura, karena terbukti dia memakai nomor ponsel yang dirahasiakan.
추적당하고 있다는 걸. Saat malam perjamuan itu, Lirael datang bersama suaminya. Ia disambut dengan baik oleh rekan-rekan bisnis Hansura dan suaminya. Bahkan Kang Yeongum tidak melepas pandangannya dari Lirael. Mereka pun bermain judi di sana. Dan dengan anggunnya, Lirael bisa memenangkan permainan judi tersebut. 어린입니다. Lalu kemudian Kang Yeongum mendapat kabar tentang kecelakaan yang dialami oleh Ibu Jung. Kejadiannya sama persis dengan rekan Yeongum, yaitu penyanyi Ji Hyuna. Di tengah kalutnya Yeongum, Lirael datang mendekat dan memberikan sebuah hadiah kecil yang berisikan sebuah rekaman lagu tango yang dimainkan sendiri oleh Lirael. Lirael juga bilang musik tango adalah tentang pertemuan dua jiwa yang bagaikan belahan jiwa, hingga tanpa sadar Lirael berbicara terlalu jauh dengan nekatnya. Namun saat itu sepertinya bukan saat yang tepat, hingga Yeongum sedikit mengetahui maksud Lirael selama ini. 회장님에게서 결핍을 메워주고 싶다 생각했어요. 뭐 하시는 건지 여쭤보고 있지 않습니까? Menurut Yeongum, Lirael adalah wanita yang berbahaya. Yeongum tidak ingin tertarik atau menyukai Lirael, hingga ia pun meminta Lirael untuk menjauh darinya. 신에게 아무 느낌도 감정도 없습니다. 저한테 아무 느낌이 없다고요? Kemudian tiba-tiba Kim Jung Chul yang mabuk datang di tengah-tengah pesta itu. Ia merasa kesal karena tidak pernah diundang ataupun bertemu dengan Kang Yeongum. 아이, 제가 명색이 부회장님을 만날 수가 있어. Di mana ia juga mengakui jika ia yang mengurus urusan Ibu Jung. Kang Yeongum pun sadar jika Kim Jung Chul lah yang telah mencelakai Ibu Jung. Hampir saja ia memukul Kim Jung Chul jika tidak dihalau oleh Hansura. Sementara Lirael yang trauma melihat Kim Jung Chul lalu pergi dari tempat itu dan mencoba mengendalikan dirinya. Diketahui selama ini Lirael ternyata suka menyakiti dirinya sendiri untuk menutupi rasa traumanya. Mungkin baginya rasa sakit dari luka tersebut bisa menutupi luka di hatinya. Dan kemudian hal tersebut malah dilihat oleh Kang Yeongum. Kang Yeongum pun membawa Lirael ke sebuah ruangan tempat dia bisa mengobati luka-luka dari Lirael. 보내주세요. Kang Yeongum merasa ada yang Lirael sembunyikan hingga hal itu mampu menyakitinya. Namun Lirael tidak mau mengungkapkannya kepada Kang Yeongum dan memilih untuk pergi dari ruangan itu. 도와주셔서 감사합니다. 원래 이런 고통을 주는 겁니까? 숨기는 거 없어요. 그래서 상처를 낸 게 맞잖아요. Sementara itu, So Eun Pyong bersama asistennya Geong mendapat info tentang suaminya Kim Bun Soo alias Lirael. Suaminya yang bernama Jang Jin Wook ini menikahi Kim Bun Soo 3 tahun yang lalu. Setelah bercerai dari istri pertamanya, dan anak mereka yang bernama Boram adalah anak hasil pernikahan pertama Jang Ji Wook, yang otomatis adalah anak tiri dari Lirael atau Kim Bun Soo. Sebenarnya, 13 tahun yang lalu, Jang Jin Wook adalah pegawai baru di Elye Group dan dia ikut pindah ke pemimpinan dari ayahnya Lirael ke pimpinan Han. 누군 재직 스완돈체 신입사원이었어요. 텍스를 LY에 넘길 때 적극 가담한 사람 중 Hubungan suami istri Lirael pun terkuak, di mana mereka menikah dengan memakai syarat pernikahan. Selama Kim Bun Soo tidak mau disentuh, maka Jang Jin Wook tidak boleh sama sekali menyentuhnya. Meskipun begitu, Jang Jin Wook bilang ia tetap mencintai istrinya itu. 부부간 규칙 1번. 나가. 많이 밀어내지 않았으면 좋겠다. Namun, apakah kalian tahu mengapa Lirael memutuskan menikah dengan Jang Jin Wook? Ternyata, Jang Jin Wook adalah salah satu orang yang juga ada di malam Lirael disiksa, dan ia juga yang telah mengambil stempel ayahnya Lirael 13 tahun yang lalu. 그 아이 인생을 송두리째 건 거라 다름없습니다. Keesokan harinya, Lirael memutuskan untuk pergi ke sebuah toko musik, di mana ia ingin melihat pemilik toko musik itu akan melelang alat musik bandoneon yang asli. Namun menurut pemilik toko itu, ada seorang pria yang memberikan cek kosong agar pria itu mendapatkan alat musik itu, dan ternyata pria itu adalah Kang Yeongum. 제 양반 오셨네. Setelah bertemu dengan Kang Yeongum, Lirael memutuskan untuk pergi dari toko musik itu. Namun Kang Yeongum mengejarnya. Kang Yeongum bilang ia masih penasaran dengan Lirael yang menurutnya masih menyembunyikan sesuatu. Lirael pun tidak menjawab. Ia hanya mencium Kang Yeongum, lalu Lirael bilang, "Jujurlah, kau juga menginginkanku seperti aku menginginkanmu." Dan kemudian episode ketiga pun selesai. 갖고 싶잖아요. 미끈 대로 가봐요.
Bagaimana menurut kalian perkembangan cerita drama ini? Untuk drama balas dendam, langkah yang dilakukan oleh Lira El cukup jauh ya. Dia rela menjadi istri orang yang telah berkhianat dari ayahnya sendiri dan bahkan tidur dengan pria itu. Namun apakah langkah yang Lira El ambil akan berbuah manis untuk kehidupannya? Jangan lupa untuk saksikan drama Ip selanjutnya di channel aku, Win Pok Pop. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita selanjutnya. Bye-bye!